Ya, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Untuk pertemuan pada kali ini, kita akan membahas tentang probabilitas. Ya, probabilitas yang akan dibahas di sini nanti yang pertama itu kaidah pencacahan. Ya, kaidah kemudian yang B itu peluang. Jadi probabilitas itu ada dua yang akan dibahas, yaitu kaidah pencacahan dan peluang. Kemudian untuk kaidah pencacahan itu masih dibagi dalam saat pertama itu kaidah perkalian, yang kedua faktorial, yang ketiga permutasi, dan yang keempat kombinasi. Kemudian untuk peluang ini ada satu peluang kejadian, yang kedua peluang dengan kombinasi, yang ketiga frekuensi harapan. Nah, pertama akan kita bahas tentang kaidah. Jika kejadian pertama dapat terjadi dengan n cara yang berbeda dan kejadian kedua dapat terjadi dengan m cara yang berbeda, maka seluruh kejadian tersebut dapat terjadi dengan n kali m cara yang berbeda. Perhatikan contoh berikut. Dari A ke B ada 5 jalan. Dari B ke C ada 4 jalan. Ya, ini dari A, B, C. Dari A ke B ada 5 jalan, misalnya N1, N2, N3, N4, N5. Kemudian dari B ke C ada M1, M2, M3, M4. Ya, nampak dari bagan ini bahwa banyaknya perjalanan itu 5 kali 4, yaitu 20 jalan. Jadi mungkin N1 dengan M1, N1 dengan M2 seperti itu. Contohnya 1. Bilangan terdiri dari 3 angka akan disusun dari angka-angka ini 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Berapa banyaknya bilangan dengan angka-angka yang berlainan? Maksudnya berlainan tidak mungkin 2 muncul 2 kali, itu nggak mungkin ya. Misalnya 2, 2, 3 itu tidak mungkin. Dan yang lebih kecil dari 600. Penyelesaiannya seperti ini. Ini kan 3 angka ya, disediakan 3 tempat. Ini 3 tempat bukan 3 angka. Kalau lebih dari 600, bilangan yang lebih dari 600, itu berarti angka depan itu kan 2, 3, atau 5. Di sini tidak ada 4 karena di soalnya tidak ada angka 4. Ya, kita masukkan di tempat pertama. Jadi mungkin 2, mungkin 3, mungkin 5. Bisa saja angka 3. Berarti yang ada di kotak kedua, atau tempat kedua, atau tempat puluhan, ini ya, ini ratusan, puluhan, satuan. Itu tinggal 2, 5, 6, 7, atau 9. Itu dari angka ini. Ya, tapi angka 3 tidak digunakan karena sudah dipakai, sudah menempati di sini. Ya, ini maksudnya angka berlainan itu seperti itu. Jadi kalau di sini sudah 3, di sini tidak mungkin ada 3. Nah, di angkanya tinggal ini. Nah, misal saja 7. Nah, berarti angka di sini yang ketiga itu tinggal 2, 5, 6, atau 9. Karena 7-nya sudah dipakai di sini, 3 dipakai di sini. Nah, dari angka di atas dapat dilihat bahwa banyaknya cara itu ada 3. 3 itu ini 1, 2, 3. Ya, dikalikan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dikalikan 1, 2, 3, 4. Ya, ini dikalikan hasilnya 60. Ya, jadi mungkin angkanya mungkin 3, 2, 3, 7, 5. Mungkin 2, 6, 9. Mungkin seperti itu. Ya, jadi banyaknya bilangan yang terjadi ada 60 bilangan yang lebih kecil dari 600. Contoh kedua. Suatu keluarga yang tinggal di Surabaya ingin liburan ke Jakarta melalui Jogja.
Jika rute dari Surabaya ke Jogja sebanyak 5 rute penerbangan, sedangkan Jogja ke Jakarta ada 6 rute penerbangan. Berapa banyaknya semua pilihan rute penerbangan dari Surabaya ke Jakarta pergi pulang? Jadi pergi dulu kemudian pulang, di mana pulangnya dengan tidak melalui rute yang sama. Rute di sini mungkin maksudnya penerbangannya. Ini Surabaya, Jogja, ini Jakarta. Tadi dari Surabaya ke Jogja itu ada 5. Kemudian dari Jogja ke Jakarta ada 6. Ini berangkatnya. Sekarang pulangnya. Karena tidak melalui hal yang sama ya di sini, maka di sini berkurang 1 jadi 5. Dari Jogja kembali ke Surabaya, dari 5 tinggal 4. Nah, sehingga perjalanan pergi itu 5 kali 6. Perjalanan pulang 5 kali 4. Sehingga kalau perjalanan pergi pulang itu tinggal dikalikan, ya 100. Contoh berikutnya. Dari 4 atlet bulu tangkis putra dan 5 atlet putri, akan dipilih pasangan ganda campuran untuk mewakili tim Indonesia pada kejuaraan Olimpiade. Berapa banyaknya susunan yang mungkin terjadi? Kita misalkan atlet putra itu lambangnya ABCD, kemudian atlet putrinya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa saja memakai kotak-kotak seperti tadi, tapi di sini Ibu akan menerangkan dengan cara seperti diagram pohon. Yang pertama kalau A, ini putranya yang A. Nah, mungkin putra dengan pemain putri yang pertama, sehingga pasangannya A dan 1. Mungkin A dengan 2, ya, pasangannya A dan 2. Mungkin A dengan 3, mungkin A dengan 4, mungkin A dengan 5. Nah, ini untuk A, itu sudah ada 5 pasangan. Ya, ini 5 pasangan. Demikian juga untuk B nanti. B juga mungkin dengan 5 pasangan ini. C juga, D juga. Sehingga banyaknya pasangan itu 5 kali 4 atau 4 kali 5. 4 di sini terus dikalikan 5. Nah, jawabannya ada 20 pasangan yang berbeda. Contoh berikutnya. Dari 3 huruf ABC dan 3 angka 1, 2, 3 akan dibuat plat nomor yang dimulai dengan 1 huruf, diikuti 2 angka, dan diakhiri dengan 1 huruf. Ya, ini maksudnya mungkin begini, A12C misalnya, atau A12A. Di sini tidak ada kata angka atau huruf yang berbeda ya. Jadi boleh diulang lagi. Karena khawatir tidak ada yang mau memakai, pembuat plat nomor tidak diperbolehkan membuat plat nomor yang memuat angka 13. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Sekarang kita tentukan dulu semua plat nomor. Ini ada 4. Nah, di sini ABC. Kemudian di sini angkanya, ini 3 cara. Kemudian angkanya 1, 2, 3, ini juga 3 cara. Nah, di sini tetap 1, 2, 3, karena di sini soalnya tidak ada aturan angkanya berbeda. Jadi boleh 1, 1 misalnya boleh. Ini juga 3 cara. Kemudian di sini hurufnya juga sama lagi ABC, nampak 3 cara. Sehingga total caranya ada 81. Itu kita kalikan. Kemudian kita tentukan plat nomor dengan angka 13. Angka 13 di sini ABC tetap 3 ya, di sini 3 cara. Kemudian di sini hanya ada angka 1 kalau 13.
berarti satu cara. Posisi di sini itu hanya ada angka 3, berarti satu cara juga. Kembali di sini ada 3 ABC, ada 3 cara. Sehingga keseluruhan di sini 3 kali 1 kali 1 kali 3 itu 9. Nah, plat nomor selain angka 13, berarti keseluruhan ini dikurangi yang 13. Jadi 81 dikurangi 9 itu 72. Jadi banyaknya plat nomor ada 72. Kita akan membahas faktorial. Jadi contoh soalnya cukup 4. Faktorial. Faktorial itu dinyatakan dengan tanda seru, ya, tanda pentung ini ya. Nah, n faktorial. Di n tanda pentung ini dibaca n faktorial. Dirumuskan sebagai nih, kalau n faktorial itu akan sama dengan n dikurangi 1, n dikurangi 2, terus di sini berkurang 1, di sini berkurang 1 juga, sampai di sini 1 mestinya. Tapi di sini tidak ditulis, karena perkalian dengan 1 juga tidak akan mengubah hasilnya. Contoh, misalnya 5 faktorial. 5 berarti 5 kali 5 dikurangi 1, 4, dikurangi 1, 3, dikurangi 1, 2. Seperti ini. Tinggal kita kalikan hasilnya 120. 8 faktorial ya, berarti dari 8 berkurang 1, 7 berkurang 1 terus sampai 2. Sehingga dikalikan hasilnya itu. Nah, bagaimana kalau 9 faktorial dibagi 7 faktorial? Ya, 9 faktorial itu seperti ini. 9, 8, 7 sampai 2, 7 faktorial 7, 6, 5 sampai 2. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa mulai 7 ke belakang ini sama dengan di sini. Ya, ini sama kan? Berarti ini bisa dicoret sehingga hasilnya tinggal 9 kali 8 per 1. Ya, atau kalau 9 faktorial per 7 faktorial itu 7 ke belakang hilang, gitu saja, cukup 9 kali 8. Nah, sekarang 4 faktorial per 6 faktorial. Sama caranya. Nah, ini sama. Karena di sini yang habis di atas, maka ada 1 per. Jadi ya, 1 per di sini 6 kali 5. Jadi yang besar itu yang masih ada. Ini kan 6 faktorial, berarti 4 ke belakang hilang. 4 ini hilang, tinggal 6 kali 5. Ini 1/30. Kemudian bagaimana kalau n-1 faktorial? Ya, kita mulai dari n-1. n-1, n plus 2 terus, n-2 terus sampai 2. Kalau n plus 1 faktorial, ya dimulai dari n plus 1. Ya, n plus 1. Lah, n plus 1 ini kalau dikurangi 1 kan jadi n. Terus n dikurangi 1, n kurang 2, terus sampai 2.